Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Indra Rahdian Nur Hidayat dari SMP Negeri 20 Depok. Mahasiswa PPG dalam jabatan akademika LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini, fasilitator akan melakukan pembelajaran dengan metode daring dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan pada pagi ini, Bapak Wali, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syafaat bisa dipimpin untuk doa pagi ini sebelum kita mengawali pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pembelajaran PPKN ini dengan membaca doa. Yang beragama Islam membaca suratul Fatihah, yang non-muslim menyesuaikan sesuai dengan agamanya. Oke, kita buka pembelajaran ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Syafaat, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, akan kita mulai pembelajaran kegiatan pada pagi hari ini. Motivasi dari beberapa tugas yang sudah masuk ke Bapak, apa harapan ketika kalian menyelesaikan tugas? Harapan Bapak adalah bisa melihat bagaimana sikap disiplin kalian ketika ada perintah dari sekolah, dari orang tua kalian menanggapi tugas tersebut. Ketika kalian menyikapi tugas tersebut dengan baik, artinya kalian punya sikap disiplin dan tanggung jawab. Ini nilai sikap yang Bapak bisa amati dari LKPD. Bukan masalah benar salah, baik dan buruk, tetapi bagaimana kalian berproses. Ketika kalian menyelesaikan LKPD dengan baik, jika kalian dapat menanggapi LKPD dan menjalankan serta mengumpulkan tugas tepat waktu saja, ini adalah bentuk tanggung jawab dan disiplin yang luar biasa. Ini nilai kehidupan, nilai yang harus dilatih dari sekarang karena berkaitan dengan karakter. Ketika nilai-nilai 7, 8, 9, 10 itu nilai angka. Ketika 7 kecil kalian bisa remedial, tapi nilai kehidupan ini sulit untuk diremedial ketika tidak kita latih dari sekarang. Kenapa? Kemudian Bapak terus latih dengan LKPD sebelum terlambat. Kita belum tahu nanti semester 2 ini akan daring atau offline. Makanya sikap kita ketika kita menapaki usia yang lebih dari kemarin SD, sekarang kita SMP, Bapak ingin ada perubahan karakter dalam diri kalian. Kita belajar PPKN, perubahan karakter sikap apa yang Bapak inginkan gitu. Ada perubahan, satu tanggung jawab, dua disiplin. Yang ketiga apa? Bagaimana kalian berlatih menghayati nilai-nilai kehidupan ini gitu. Nilai angka itu dapat kalian remedial kapan saja, tapi kalau nilai kehidupan, nilai karakter itu harus dilatih terus-menerus. Disiplin itu kalau sudah malas, itu terus akan kita ikuti. Makanya Bapak mencoba membuat sebuah motivasi. Pada dasarnya semua manusia itu baik. Yang menjadikan dirinya tidak baik adalah ketika dia sudah mengabaikan hati nuraninya. Ketika dia tidak bisa mengalahkan pikirannya, itu yang menjadikan manusia itu tidak baik. Ketika hati kecil kalian, oh ya ada tuh, nanti dulu. Kemudian pikiran kalian mengajak hal-hal yang, sudahlah, masa daring ini nilainya bisa cincin lah. Nah, ketika kalian mengabaikan nurani kalian tidak bisa mengalahkan pikiran kalian tidak bisa mengendalikan pikiran kalian, di saat itulah maka kebiasaan-kebiasaan kalian akan muncul, kebiasaan yang bagaimana, kebiasaan yang tidak baik, sehingga menjadikan karakter kita makin tidak baik.
pada dasarnya baik. Karena apa? Hati nurani itu pasti mengatakan sesuatu yang baik. Nah, ini yang harus dilatih. Nah, maka Bapak pernah mengatakan dulu di awal, tugas kita bukan menjadi lebih baik dari teman yang lain, tapi bisa lebih baik dari hari kemarin. Oke, terima kasih. Ini sedikit motivasi dari Bapak, sedikit mudah-mudahan kita terus memperbaiki diri, kita terus menyiapkan karakter kita supaya kita bisa bersaing dengan sumber daya manusia yang lain, entah beda SMP, entah beda provinsi, atau bahkan nanti ada serangan sumber daya manusia dari luar negeri, kita sudah siap dengan karakter yang kuat. Disiplin, tanggung jawab, berani menyelesaikan masalah, dan berani menghadapi masalah. Berani jujur ketika ulangan, nah itu nilai-nilai kehidupan sesungguhnya. Bapak sedikit interaksi. LKPD 2, apakah ada kesulitan sehingga kalian mengalami hambatan dalam mengerjakan LKPD 2? Boleh disampaikan mungkin dari kelas 7A, 7B, dan sampai 7K. Pada kesempatan pagi ini, yang kita pelajari adalah peran dan komitmen para tokoh dalam merumuskan pengesahan Undang-Undang Dasar. Jadi, harapan Bapak setelah kita belajar pada pagi hari ini, kita mengenal tokoh, misalnya Bapak Soekarno, perannya apa dalam perumusan dan penetapan pengesahan Undang-Undang Dasar 45, apa komitmen yang dimiliki sehingga Undang-Undang Dasar ini dapat disahkan di tengah-tengah perbedaan pendapat yang sangat kuat antara para tokoh. Apa yang kalian pelajari hari ini, Bapak harapkan kalian akan memahami peran tokohnya apa, komitmennya apa yang bisa kita contoh, apa yang bisa kita tiru. Nah ini, dari tokoh-tokoh itu sehingga mampu menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Kemudian sebentar. Untuk KKM kita masih di angka 75. Sudah terlihat di layar kalian? Ya, Pak, sudah. Oke, Sudah, Pak. sebuah ilustrasi. Gambar apa yang kalian lihat? Pembangunan kota. Pembangunan gedung. Bangunan gedung. Pembangunan gedung. Rasa 7E videonya bisa ditampilkan biar Bapak bisa lihat. Nah, oke Rasya, terima kasih. Jadi kalau memberikan pendapat Bapak bisa lihat. Rasya Satria Wardana. Pembangunan gedung. Ada pertanyaan di samping. Dalam pembangunan sebuah gedung megah, langkah-langkah yang dilakukan apa saja dari awal hingga akhir. Kira-kira langkah awalnya ketika membangun gedung itu apa? Membuat fondasi. Ya, Pak, strukturnya dulu. Oh betul, fondasi. Membuat strukturnya. Gambarannya? Iya, dibuat sketsa dulu, gambarnya dulu, layoutnya seperti apa nih? Ada lahan seperti ini. Kita akan membuat rencana bagaimana. Setelah dibuat rencana, baru dibuat struktur, baru dibuat bangunan. Pertanyaan yang berikutnya, kira-kira tokoh apa saja yang dibutuhkan dalam membuat gedung megah tersebut? Arsitek. Kuli bangunan. Insinyur, arsitek, kuli bangunan, pasti ada. Oke, ternyata tokoh-tokohnya banyak ya dalam sebuah gedung. Nah, ini ilustrasi. Dalam membuat sebuah gedung, kita butuh perencana yang matang. Tokohnya pun banyak. Sikap apa yang dibutuhkan agar semua dapat menyelesaikan bangunan tersebut dengan baik? Gotong royong. Gotong royong, kerja keras, Kesabaran. kesabaran, Kerjasama. kerjasama. Butuh ketelitian tidak? Butuh. Tuh. Butuh ketelitian, detail-detailnya. Ini sikap ya, luar biasa. Dalam membuat gedung aja tokohnya berbeda-beda. Sikap yang dibutuhkan juga luar biasa. Nah, ilustrasi di atas tidak ubahnya para tokoh dalam merekonstruksi, dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Dibutuhkan perencanaan yang kuat, dasar yang kuat, toleransi dan komitmen.
Ini kalau tidak ada toleransi, tidak ada kerjasama, nihil ya, tidak akan bentuk gedung yang megah seperti ini. Ini LKPD 3 kalian. Sama. Bedanya adalah nanti kalian akan Bapak minta mengambil 2 tokoh saja. Cukup. Pilih 2 tokoh. Perumus dan pengesah undang-undang. Kemudian kalian ambil fotonya, kalian tempel. Nanti Bapak kasih contoh cara mengisinya. Kemudian yang pertama kalian tulis adalah biografinya. Apa biografinya? Biografi itu riwayat hidupnya. Nanti Bapak pandu mencari di internet. Di Google banyak. Kalian bisa tulis biografi Insinyur Soekarno, biografi Muhammad Hatta, biografi misalnya Rajiman, biografi Supomo, biografi M. Yamin. Nanti sudah muncul di situ biografi. Nah, perannya apa? Misalnya Insinyur Soekarno, perannya adalah sebagai ketua PPKI, sebagai pengusul dasar negara dan nama Pancasila. Nanti ada kegiatan 2. Kemukakan contoh bentuk peran dan dukungan kita terhadap undang-undang. Di dalam lingkungan keluarga, apa contoh perilaku kita? Nah, kira-kira contoh perilaku kita bentuk pelaksanaan undang-undang dasar dalam lingkungan keluarga apa? Siapa yang tahu? Silahkan boleh menjawab. Toleransi, Pak. Toleransi, betul. Contohnya apa? Ketika adiknya belajar, kadang kita iseng gangguin. Ketika orang tua sholat, kita lagi nonton TV, kita itu toleransi. Selain toleransi, bagus. Saling menghargai. Saling menghargai. Diskusi antara keluarga. Iya. Contoh menghargai apa? Ketika orang tuanya sedang sibuk di dapur memasak, kita membantu, itu menghargai. Ketika ibu sedang menyapu, kita membantu menyapu. Kita membantu bersih-bersih. Ya. Toleransi, saling menghargai. Ya. Kemudian selain toleransi, tadi apa, Davina? Diskusi antar keluarga. Iya, diskusi antar keluarga. Nah, bentuk diskusi ini pelaksanaan Undang-Undang Dasar juga. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan rakyat, berdemokrasi, gitu kan. Nah, contohnya. Nah, oke. Ini materi kita. Silakan disimak sebentar. Ini contoh peran tokohnya. Bisa kalian catat jika nanti kalian mengalami kesulitan mencari. Bahasa Indonesia. Sekarang? Yang pertama ada Insinyur Sudah Pak, Sudah, Pak. kedengeran, Udah. Pak. Insinyur Soekarno Oke, adalah Sudah Pak, sudah kedengeran. negara sangatlah penting. Ia menjadi ketua panitia 9 yang bertugas menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat apa yang kita sekarang ini kenal dengan UUD 1945. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Peranan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam perumusan UUD 1945 adalah sebagai anggota dari panitia kecil atau panitia 9 yang berhasil merumuskan dan menentukan isi dari Piagam Jakarta, yang kemudian isi dari piagam tersebut dimuat dalam bagian dari UUD 1945, yaitu pada bagian alinea keempat. Tokoh berikutnya adalah Mr. A.A. Maramis. Ia masuk dalam panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utama dan prinsip ideologi Pancasila. Rumusan tersebut kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945. Berikutnya ada Mr. Abi Kusno Cokro Kusumo. Ia merupakan anggota panitia 9 juga yang merancang pembukaan UUD 1945 dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum. Tokoh selanjutnya adalah Abdul Kahar Muzakir. Ia adalah tokoh yang menjadi salah satu tokoh Islam yang berbicara tentang Islam sebagai dasar negara, bersama tokoh lain seperti Buya Hamka, Muhammad Natsir, Mr. Kasman Simodimejo dari Masyumi,
Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Partai NU dan lain sebagainya. Kemudian tokoh berikutnya adalah Haji Agus Salim. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Haji Agus Salim termasuk salah satu anggota Panitia 9 dalam BPUPKI. Ketika masa kemerdekaan, Kiai Haji Agus Salim dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Syahrir dan beliau juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Tokoh berikutnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga termasuk salah satu anggota Panitia 9 dalam BPUPKI dan juga anggota BPKI. Ia mempunyai peranan penting dalam perumusan dasar negara bersama dengan tokoh Islam lainnya menyetujui adanya perubahan rumusan sila pertama dari Pancasila. Kemudian tokoh berikutnya Ahmad Subarjo. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945 Bung Karno pun segera memerintahkan Saidul Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Tokoh berikutnya adalah Muhammad Yamin. Pada masa pendudukan Jepang, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau PTRA, sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Nah, ini tokoh-tokoh berikutnya. Nah, ini komitmennya. Apa komitmennya? Tanpa pamrih, tak kenal lelah, pantang menyerah, musyawarah mufakat, menghargai pendapat, rela berkorban, keberanian, mengutamakan persatuan, religius, dan seterusnya. Ada 4 dukungan kita. Disiplin, peraturan, toleransi, jaga persatuan dan kesatuan, kerja keras dan rela berkorban. Bentuk dukungan kita saat ini, pada saat ini yang dibutuhkan adalah kita ini menjadi warga negara yang disiplin. Ketika Undang-Undang Dasar sudah diciptakan sedemikian rupa, maka tugas kita adalah mendisiplinkan diri untuk menaati peraturan pemerintah. Seperti yang minggu lalu Bapak sampaikan. Jangan tanyakan negara sudah memberikan apa kepada dirimu, tapi tanyakan dirimu sudah memberikan apa untuk negara kita. Ini penting. Kenapa? Undang-undang sebaik apapun peraturan, ketika kita tidak mentaati, maka peraturan itu pun akan menjadi sangat tidak baik. Contoh, ketika ada peraturan lalu lintas, ketika kita menggunakan motor, kita menggunakan helm, kita memakai perlengkapan, membawa perlengkapan seperti SIM, STNK, kita tidak melaksanakan itu. Ya hanya peraturan semata. Itu tidak ada arti tanpa dukungan kita. Ada lampu merah. Ketika kita melatih lampu merah karena tidak ada polisi, kita terobos. Ya, lampu merah itu hanya sebatas lampu merah saja di perempatan jalan. Tidak ada artinya tanpa dukungan kita. Sebaik apapun undang-undang, sebaik apapun peraturan, tanpa ada dukungan dari kita, peraturan itu hanyalah sebuah aturan tanpa ada artinya. Ya, maka yang paling penting adalah disiplin dan taat aturan. Ini dukungan yang pertama. Dukungan yang kedua adalah toleransi. Ini aplikasi dalam kehidupan. Contohnya apa? Sikap positif, membuang sampah, mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, kemudian disiplin berlalu lintas, antri. Ini contoh dukungannya. Ini contoh disiplin, contoh tanggung jawab, contoh disiplin kembali. Nah, tidak menyebarkan hoak, saling toleransi, saling membantu. Nah, semangat masa depan. Apa komitmen kita untuk masa depan? Siapa yang bisa memberikan contoh? Untuk komitmen kita untuk masa depan kita itu apa? Contohnya yang saat ini kita laksanakan. Laksanakan kewajiban. Apa kewajiban apa? Contoh bentuk komitmen kita. Betul. Belajar.
Kenapa kalian Kalau sekolah? ikut belajar. Iya. Bapak tanya sekarang. Kenapa kalian sekolah sekarang? Untuk apa sih kalian sekolah sekarang? Untuk Apakah kalian? mencerdaskan Untuk kehidupan belajar. bangsa. Iya. Untuk Untuk mencerdaskan. mengembangkan. Untuk kalian nggak? Yang menikmati kalian bukan? Ya, Iya, Pak. Ketika kalian pandai, ketika kalian pintar, maka kalian akan mudah membuat lapangan pekerjaan. Bahkan kalian akan mudah mencari pekerjaan, tidak? Iya, Pak. Iya. Iya, Ketika Iya, Pak. kalian bisa bekerja, atau bahkan kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, maka akan ada penghasilan yang lebih baik, tidak? Iya. Iya. Itu kan proses. Proses yang harus kita siapkan dari sekarang. Kenapa kita sekolah? Karena kita komit. Saya komitmen karena saya ingin memperbaiki nasib saya. Kenapa saya sholat? Kenapa saya ibadah ke gereja? Karena ada yang saya tuju. Ada kehidupan setelah hidup di dunia, kan gitu. Maka saya harus persiapkan dari sekarang. Kenapa saya beribadah? Karena saya komit ke depan. Oh iya, depan itu ada harapan. Nah ini loh, ini namanya komitmen. Oke. Sambil kalian persiapan mungkin ada pertanyaan. Bapak akan melakukan sedikit pertanyaan. Ini, pertanyaan pertama. Jika kita menyimak bersama perjalanan sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para tokoh begitu menjunjung tinggi komitmen dan nilai positif. Salah satunya adalah toleransi. Mengapa nilai toleransi sangat penting di negara Indonesia? Boleh silakan menjawab. Agar tidak terjadi perpecahan. Sebut nama dan kelas dulu, Nak. Nama saya Zikra. Oke, Zikra dulu. Bapak persilakan Zikra 7H. Agar tidak terjadi perpecahan di antara perbedaan suku, bahasa, dan ras. Bagus sekali jawaban Zikra ini. Ada lagi yang menjawab selain Zikra? Saya Pak. Sebut nama dan kelas. Zahrotushita Virus dari kelas 7E. Zahrotushita Virus dari 7E. Oke, silakan Zahrotushita. Adanya toleransi akan memudahkan mencapai kata mufakat dalam setiap keputusan atau persoalan yang ada. Coba kalian diskusi dengan temannya. Kalau kalian tidak saling toleransi, kira-kira selesai nggak tugas kalian itu? Enggak. Tidak, Pak. Satu, kalian debat. Yang kedua apa? Kalian ngambek-ngambekan. Kalau udah ngambek, udah. Semuanya ngambek. Ada yang menyelesaikan tugas. Harus ada yang toleransi salah satu. Harus ada yang pengertian salah satu supaya tugasnya selesai. Oke, luar biasa. Ada Yara Tulisa dari kelas 7E dan tadi ada Zikra dari kelas 7H ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Mengapa sih toleransi itu penting dibutuhkan di Indonesia pada saat ini? Saya, Pak. Apa itu? Naura. Sebut nama dan... Dari kelas 7H. Oke, silahkan. Siapa namanya? Ulang. Fahira Naura. Fahira Naura. Dari kelas 7H. Oke, silahkan Fahira. Toleransi penting untuk menciptakan lingkungan yang damai. Tanpa toleransi, konflik atau perpecahan dapat terjadi. Orang yang toleran menunjukkan kekuatan karena mereka dapat menghadapi opini dan perspektif yang berbeda. Toleransi adalah cara hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan bersama. Iya. Ini bagus itu. Bahasanya berat, tapi Bapak sederhanakan. Ketika kalian mendapatkan berita hoax, ketika kita menjadi manusia yang toleran, maka kita cenderung akan membuktikan dulu berita ini benar atau enggak sih. Kita akan membuka wacana, kita akan membuka diri terhadap sebuah berita. Maka sikap toleran itu adalah ketika kita mendapatkan berita, kita tidak langsung menerima mentah-mentah, kita analisa. Mungkin terakhir sebelum bersikap. Cukup? Nah, ini sedikit evaluasi materi kita hari ini. Oke, Bapak akan lihat, Bapak akan share, Bapak akan simpulkan. Oke, sekarang kita simpulkan. Apa peran tokoh? Yang pertama kalian bisa melihat, peran tokoh yang pertama di modul kalian ada Muzakir.
Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena itu kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta. Ini suatu komitmen apa namanya? Religius. Suatu sikap yang religius. Karena mengawali dengan doa kekayaan kita. Nah, ini apa? Ini sikap nasionalis. Apa pesan moral yang disampaikan Muzakir? Bahwa peninggalan nenek moyang kita itu meliputi tanah Melayu, Papua, itu merupakan peninggalan nenek moyang kita, sehingga harus diakui menjadi bagian dari Indonesia. Nah, ini salah satu peran dan komitmen Muzakir pada saat sidang BPUPKI yang mengusulkan bahwa wilayah Indonesia itu termasuk tanah Melayu dan Papua. Contoh lagi adalah Sumitro Kolopaki. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dulu. Kalau kemenangan akhir tercapai, ada permintaan nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara. Nah, ini jadi usulan. Terjadi musyawarah mufakat di sini. Ini bentuk komitmen yang luar biasa. Ketika kita berbeda pendapat, ketika para tokoh berbeda pendapat, cenderung untuk bermusyawarah, mencari jalan keluar, dan mencari titik. Terima kasih untuk hari ini, Bapak Bukan. Ada yang mau tanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak, Pak. Tidak. Absen semuanya. Tetap semangat, tetap kendalikan dirinya, kalahkan dirinya, jangan mau diatur oleh rasa malasnya, jangan mau diatur oleh rasa-rasa atau hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Terus motivasi untuk melakukan hal baik, karena hanya kebaikan yang membaikkan. Lakukan sekecil apapun kebaikan, kapanpun, dimanapun. Terus motivasi dirinya supaya tetap semangat dalam belajar. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Lady, silahkan dipimpin untuk tutup pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengakhiri pembelajaran PPKN hari ini, kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingatkan, jangan lupa tetap protokol kesehatan ya. Ketika kalian keluar rumah, jangan lupa tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Ketika tidak ada hal-hal penting yang sekiranya untuk kalian keluar, silakan mengurangi aktivitas di luar. Tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas dan menjalankan aktivitas. Salam untuk keluarga, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Saya Faik Prabowo. Saya akan mempresentasikan kegiatan 1. Materi diskusi kegiatan 1. Biografi, peran, dan komitmen para tokoh nasional dalam perumusan UUD NRI 45. 1. Dr. Soepomo. A. Biografi Dr. Soepomo. Dr. Soepomo adalah salah satu perumus dasar negara yakni Pancasila. Beliau ikut menyusun UUD 45. Baik, akan saya jabarkan biografi beliau. Dikutip dari Dinas Kebudayaan, Dr. Soepomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903. Saya Jelita Alfi Kurniasari. Di sini saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Faik Prabowo. Peran Dr. Soepomo. 1. Mengajukan prinsip sebagai dasar negara yaitu persatuan, mufakat, demokrasi, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dana Saman Takwa dari kelas B. Akan melanjutkan pembicaraan materi dari Jelita. Oke, sekarang kita ada di biografi Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo mendapat gelar pahlawan nasional dari Presiden Joko Widodo, yang mana merupakan salah satu dari 5 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional karena jasanya bagi bangsa dan negara. Biografi, peran dan komitmen para tokoh nasional dalam perumusan UUD NRI 1945. Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980. Beliau aktif dalam bidang politik, bidang ekonomi, dan menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Perannya adalah sebagai anggota BPUPKI, sebagai ketua panitia, perancang keuangan dan perekonomian, sebagai anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberi usulan tentang wilayah negara. Komitmennya adalah penuh rasa tanggung jawab, rela berkorban, nasionalis, cerdas, dan teliti. Selamat siang Pak Chandra, saya Naomi Livni Shalom dari kelas Contoh Bentuk Peran dan Dukungan Warga Negara terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam lingkungan sehari-hari. Pertama, di lingkungan masyarakat. Contoh perilakunya adalah: pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan. Kedua, kerja bakti membangun masjid. Untuk di lingkungan rumah, contoh perilakunya adalah: pertama, sholat berjamaah. Kedua, membersihkan rumah bersama-sama, entah itu bersama kakak ataupun bersama ibu dan ayah. Sekian dari kelompok IR Soekarno. Terima kasih. Salam sejahtera. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih, Pak.